Teknik Elektro Untan. Juga bergerak industri bergerak jadilah industri 4.0 ya. Nah tadi untuk elektro gitu ya, elektro aplikasinya bisa pakai apa Pak alatnya? Mumpung masih Agustusan, saya ingin membuka dengan pantun merah putih. Merah menyala bunga Padma, putih berseri bunga melati. Kepada semua peserta, semoga tetap semangat dan happy. Tadi Pak Zainal sudah menyebutkan buku puisi. Saya punya beban mental untuk membacakan salah satu puisi supaya yang saya tulis itu terbukti. Puisi yang saya tulis bulan 7 lalu. Bersemi. Harapan adalah semi, memberi kekuatan untuk memulai, menjaga semangat, terus meniti, menuju ke arah menggapai. Keyakinan adalah semi, tempat sandar semua ingin, penghangat malam yang dingin, membuat semua menjadi mungkin. Senyummu adalah semi, indah menghiasi hidupku, menumbuh benih rindu, menerangi jalan langkahku. Terima kasih. Yang masih semester awal boleh acungkan tangan. Ya, banyak ya. Yang udah tahun kedua, yang udah tahun ketiga, yang udah tahun harusnya lulus. Enggak ya. Alhamdulillah luar biasa, mahasiswa dari Universitas Tanjungpura Untan ya. Ini ada mahasiswa saya nyempil di sini dari UI, jauh-jauh dari Jogja. Rumahnya di sini ternyata. Semangat ya. Dan Anda beruntung sekali masuk di prodi elektro karena banyak hal yang bisa kita lakukan dan banyak cuan yang bisa kita hasilkan. Wah, itu kan. Sebelum saya ngomong, ada yang mau tanya nggak? Bebas mau tanya apapun. Ada? Boleh, silakan. Ada yang mau tanya sebelum saya bicara? Nggak ada? Nggak ada? Oke, mau tanya? Boleh, silakan. Siapa tadi yang ditunjuk? Nggak ada? Ada yang mau tanya? Boleh? Mau tanya apa? Enggak. Padahal sudah bawa hadiah bagi yang bersedia bertanya sebelum saya bicara. Hadiahnya nanti aja deh. Oke, Pak Ari sudah luar biasa menyampaikan tentang AI, dan IoT. Tapi saya pernah ngisi pelatihan untuk guru-guru SMA. Diperkenalkan, materi kita adalah Bapak Ibu hari ini kita belajar IoT. IoT dibaca IoT ya. Baik. Saya ingin menambahkan wawasan kita semua hari ini tentang IPS, ilmu pengetahuan sosial, temannya IPA. Indoor Positioning System. Siapa yang belum pernah pakai Google Map? Yang belum pernah, cung. Pernah ya? Siapa yang belum pernah pakai apa tuh? Gojek? Belum pernah? Oh ternyata. Ya, di HP kita banyak sekali aplikasi yang tergantung dari posisi. Kata mahasiswa, posisi menentukan prestasi. Nek lungguhe nang mburi iso nyontek prestasinya tinggi. Ya. Oke, next. Mana tadi ya? Dari Pak Ari. Oke. Saya keluaran Pak Ari nih keren. Di sini dulu.
Nah, kalau Pak Ari tadi menyampaikan banyak riset terkait dengan IoT, saya juga ada irisan sedikit dengan IoT khususnya di bidang kesehatan dan agriculture. Pak Ari tadi di energi, di lingkungan banyak ya. Nah, kalau saya nyempil di bagian kesehatan. Next. Oke. Nah, baik. Oh, ya. Ya. Nah, ini contoh produk IoT yang kami kembangkan bersama, saya dengan mahasiswa dan juga dengan mitra industri, dan alhamdulillah sudah launching di pasaran. Jadi kita mulai riset tahun awal 2020 selama 1 tahun, dan 2021 kita 1 semester mengurus perizinan macam-macam, dan di akhir 2021 sudah masuk ke pasar. Jadi memang salah satu tantangan kalau kita pengen produk kita masuk ke pasar itu waktu ya. Karena momen itu sangat penting. Ojo nganti ketinggalan, ngerti apa ora? Ngerti ya. Jangan sampai ketinggalan sama orang lain gitu. Orang lain duluan ya kan. Kita telat nembak. Wah, orang lain yang dapat ya kan. Ya, jadi waktu itu sangat berharga. Sehingga kita dan nanti salah satu hal baru yang saya pelajari adalah jangan nunggu sampai sempurna ya. Karena untuk sempurna itu perlu waktu. Padahal kita perlu untuk segera masuk pasar. Mulailah dari hal-hal yang sederhana tapi jadi dan bisa dijual. Nanti tahun depan tambahin lagi, tahun depan tambahin lagi. Ini yang seri 3 ini yang sudah pakai IoT. Ya. Ini yang sudah pakai IoT, sistem monitoring dan alarm gas untuk rumah sakit. Tadi sebelum masuk kampus saya dilewatkan rumah sakit Untan, saya juga lihat itu tabung-tabung gasnya. Ya. Nah, dipasang di situlah sistem kita. Fungsinya untuk memonitor sediaan gas, ya. Oksigen dan yang lain-lain, terutama oksigen. Ya, karena itu sangat penting. Di kasus COVID kemarin, karena mobilitas orang terbatas, pengawasan oksigen juga kurang, sehingga beberapa rumah sakit itu mengalami case terlambat untuk isi ulang oksigen. Habis duluan, stok yang baru belum datang. Bahkan di Jogja, di Sarjito sempat terjadi juga. Ya, dan beberapa pasien akhirnya meninggal. Walaupun meninggal sebenarnya sudah ada tanggalnya, ya kan? Tapi kok yang ngepasi kasus pas oksigennya nggak ada. Gitu ya. Oke. Ini contoh produk IoT juga di bidang kesehatan. Jadi IoT sangat luas. Nah, yang kedua ini kami buat mulai tahun kemarin 2023 modular operating theater. Bukan teater untuk nonton film nih. Ini teater untuk operasi pasien di rumah sakit. Ada yang pernah dioperasi di sini? Saya pernah Pak, sama Pak polisi kena operasi kan. 100.000. Ya, operasi apa Mas di rumah sakit dulu? Ya? Ya? Tumor. Wow, tumor. Nah, kalau kita masuk ruangan operasi itu sangat khusus ya. Lantai, ceiling, dinding, pencahayaan, udaranya, sistem HVAC-nya, sistem pintunya, itu semua bisa kita otomatisasi dan bisa kita monitoring menggunakan IoT. Kita bisa masuk di situ. Ya. Dan lumayan nih kalau teman-teman pengen beli ya, nanti bisa masuk ke e-katalog punya pemerintah, pilih yang suka terus klik beli kan gitu ya. Siapin uang 5 miliar. Siapin uang 5 miliar untuk ruangan 6 kali 6 meter. Ya. Jadi sangat banyak peluang bagi teman-teman yang tertarik di dunia IoT. Ini nanti ruangannya ya, bukan alat operasinya beda. Kita concern di ruangannya, ruangan untuk operasi dan semua teknologi yang ada di situ. Oke, next ini untuk pengantar. Dan lagi-lagi kita nggak bekerja sendiri, ya. Kita bekerja membuat hal seperti ini itu bareng-bareng dengan mahasiswa.
mahasiswa S1, mahasiswa S2. Nanti teman-teman yang mulai sekarang S1, bolehlah dari awal-awal ini ngulik ya, ngulik, bikin ini, bikin itu ya. Nanti siapa tahu bisa dikembangkan ke produk yang bisa menghasilkan cuan. Nanti bisa bayar kuliah sendiri ya. Oke. Nah, ini menu yang akan kita bahas terkait dengan indoor positioning system ya. Nanti kita mulai dari LBS, kemudian GNSS, dan terakhir nanti di IPS. Nah, saya pengen tanya sebelumnya, ada yang tahu nggak kepanjangan dari LBS? LBS, masih ngerti apa orangnya? Ada yang tahu nggak LBS? Klik, boleh cari informasi di ChatGPT. LBS apa? Boleh acungkan tangan dan menjawab. LBS, LBS. Hah? Boleh acungkan tangan? Siapa mau? LBS? Wah, malu-malu nih. Oke. Kepanjangan nih. Ya, kepanjangannya ada. Selamat siang, perkenalkan nama saya Hansen. Kepanjangan dari LBS adalah Location Based Service. Terima kasih Mas Hansen. Dari Universitas mana? Oke. Ya. Alumni. Beri alumni. Boleh kasih tepuk tangan untuk Mas Hansen. Location Based Service. Saya bawa oleh-oleh khusus dari Jogja untuk yang menjawab pertanyaan. Oke. Saya bawa tubuh Jogja. Karena terlalu gede, saya bawa makanannya aja. Tubuhnya masih di sana. Oke. Kalau nggak buat makan sendiri, bagi sama sebelahnya. Tubuhnya berat banget membawa. Ya, LBS, Location Based Service. Nah, ini juga menarik. Kenapa? Karena tiap tahun bisnis LBS itu cuannya tambah gede terus. Ya. Nanti 10 tahun lagi, 9 tahun lagi naik sampai 130 billion US dollar. Ya. Contoh yang mungkin kita pernah pakai ya, ada Gojek, ada Grab, ada Google Map dan seterusnya. Jadi layanan-layanan ya, yang menggunakan informasi terkait dengan lokasi LBS. Dan ini sangat mudah untuk kita kembangkan asalkan kita bisa lihat peluangnya kemana nih, problemnya di mana yang bisa kita ikut main di situ. Ya. Nah, apalagi sekarang semua orang terhubung dengan perangkat yang memungkinkan kita memperoleh informasi lokasi. Siapa yang nggak punya smartphone mau dibeliin sama Pak Kajul? Ya. Hampir semuanya punya, bahkan ada yang punya 2, punya 3 ya. Dengan smartphone ini banyak sekali sensornya ya. Salah satunya nanti yang bisa kita manfaatkan adalah data terkait dengan lokasi. Jadi intinya LBS adalah kita punya 2 informasi yang kita kawinkan sehingga menghasilkan sesuatu yang punya nilai tambah. Informasi plus sesuatu ya. Bisa macam-macam nanti sesuatunya. Ya. Bahkan yang sempat viral beberapa hari yang terakhir kemarin, aplikasi yang bisa menunjukkan di mana kita bisa berak. Ya, kalau di Indonesia sih mungkin bukan masalah ya. Tapi di beberapa kota, kalau kita sedang di tempat umum, bisa berak di mana? Kemarin saya naik mobil, di depan saya ada truk, tulisannya gini, nek ora kebelet ngising ngopo dadak cepet-cepetan. Kalau nggak sedang pengen berak, ngapain bawa mobil cepetan? Bagaimana berak itu kebutuhan mendesak. Nah, sampai ada orang membuat LBS, layanan aplikasi menunjukkan di mana dia bisa berak, dan banyak yang download karena dibutuhkan. LBS ya. Nah, kalau
lokasinya untuk outdoor, ya, kita udah terbiasa menggunakan GNSS. Kalau untuk indoor, nah ini yang belum banyak disediakan teknologi dan layanannya. Kita bisa menggunakan IPS, Indoor Positioning System. Nah, fungsinya untuk apa aja sih LBS itu? Bisa untuk membantu navigasi dan peta. Ya. Kadang kalau kita datang ke tempat baru, nggak tahu sesuatu kan, buka Google Map. Mau pergi kemana? Mau pakai mobil, sepeda motor atau jalan kaki. Kadang kita pengen naik mobil tapi belum diganti tuh dari motor, masuk gang-gang yang sempit. Yang epic itu mobilnya Google Map salah, masuk gang nggak bisa keluar gitu ya. Masuk sawah. Kemudian layanan penemuan lokasi. Nah tadi contohnya bisa restoran, hotel ya, atau tempat berak tadi. Bengkel gitu, hal-hal yang perlu kita cari dan lokasinya itu kita belum tahu gitu ya. Kita bisa come up yang menghasilkan sesuatu di situ. Kemudian pemasaran dan iklan berbasis lokasi ya. Kadang kalau kita naik pesawat terbang mendarat di kota yang baru nyalain HP, tiba-tiba dapat iklan SMS ya kan. Kenapa? Mereka pakai pemasaran berbasis lokasi. Sekarang mau iklan di IG, iklan di Facebook, kita juga bisa milih mau orang di area mana yang mendapatkan iklan dari konten yang kita buat. Ya. Kemudian jejaring sosial, ya, beberapa apps pertemanan itu mewajibkan kita mengaktifkan lokasi. Jadi misalnya kita datang ke restoran, kita tahu siapa orang-orang yang kita terhubung secara maya dan ada di lokasi tersebut. Kemudian layanan keamanan dan darurat. Nah, 911 juga sudah mengaplikasikan ini, sehingga kalau ada telepon darurat, dia sudah tahu yang telepon itu dari area mana. Bapak di mana? Sebelah sini. Sebelah mananya? Sudah tahu kondisinya darurat, ya, tapi nggak bisa segera datang karena lokasinya tidak secara spesifik diketahui. Apalagi kalau dia tinggal di apartemen, ya, dia udah sebutkan apartemen A gitu. Petugasnya datang, ini di lantai berapa, di kamar nomor berapa. Kalau nggak ada informasi itu juga akan sulit menemukan. Ya, nah, IPS bisa masuk di situ, nanti kita bisa tahu lokasi orang di gedung, lantai berapa, di kamar nomor berapa, di pojok mana, kita bisa tahu. Oke. Cuma memang setiap pengembangan teknologi tantangannya selalunya antara lain privacy dengan security, keamanan. Ini juga menarik. Ya. Nanti kalau IoT supaya lebih konsumsi energinya lebih rendah, beberapa aspek akhirnya dikurangi, termasuk aspek security-nya. Tapi kalau kebobol juga lumayan gede nanti ya, apalagi IoT yang ada aktuatornya, orang bisa melakukan sesuatu ya yang mungkin membahayakan kita. Akan dikawinkan juga dengan teknologi yang lain seperti VR, kemudian AR, ya, augmented reality. Ya. Ada yang pernah pakai kacamata VR? Ya. Pernah ya, bisa untuk main game ya. Dan itu aplikasinya nanti bisa sangat lebih luas ya untuk membantu kehidupan kita. Oke. Kita masuk bagian yang kedua yaitu GNSS. Ya. Global Navigation Satellite System. Saya yakin teman-teman udah terbiasa ya, karena aplikasinya kita udah sering dengar. Yang paling terkenal adalah GPS, yang produknya Amerika, nanti yang produknya Eropa ada Galileo, yang produknya Rusia ada GLONASS, yang Cina juga punya Beidou, yang produknya Indonesia juga ada, namanya Mimpi. Belum ada ya. Walaupun sudah dari beberapa tahun yang lalu, ketika kita ada conference dari beberapa yang mengisi dari government sudah menyatakan, oh kita akan buat ya, kita akan buat. Tahun berikutnya ditanya lagi, oh kita akan buat. Nggak tahu sekarang ya. Tadi bisa teman-teman bayangkan ya, semua perangkat-perangkat canggih misalnya yang militer punya ya kan, yang militer punya pesawat tempur kan, dia dipandu oleh apa? GNSS ya kan. Nah kalau si penyedianya iseng ya kan,
marah gara-gara netizen Indonesia suka nyindir-nyindir mereka. Udah, yang pesawatnya Indonesia nggak usah dikasih akses, yang akses militer. Buat apa pesawat canggih tapi nggak punya pemandunya? Ya. Jadi secara security itu juga terkait dengan ketahanan nasional juga, ya kan? Pesawatnya canggih tapi pemandunya kurang canggih karena diblok sama yang punya. Oke, ini informasi tambahan saja. Semua itu menggunakan satelit dengan orbit MEO, ya, bukan meong, MEO, Leo, MEO, Theo. Ya. Kalau yang Starlink dia pakai satelit yang lebih rendah, ya, Leo. Ya. Oke. Dan banyak nanti satelit yang digunakan. Setidaknya kalau kita pengen tahu posisi, ya kita bisa terhubung langsung ke 3 satelit. Kalau kita pengen X, Y, sama Z, kita perlu terhubung ke 4 satelit. Nah, ini informasi tambahan. Nanti kalau yang tertarik lebih lanjut terkait frekuensi yang digunakan oleh masing-masing sistem, ya, oleh GPS, GLONASS, Galileo, begitu. Oke. Nah, prinsip kerjanya gimana? Ya, intinya kalau kita pakai GNSS, kita harus punya receiver, alat penerima. Yang diterima apa? Sinyal dari satelit. Ya. Makanya kalau kita pakai receiver GPS, ya, masuk ke gua atau masuk ke building atau parkir di parkir bawah tanah, itu nggak bisa berfungsi lagi karena sinyal yang dari satelit ya nggak cukup kuat untuk melakukan penetrasi ke beton. Kita nggak dapat sinyal dari satelit. Ya. Oke, jadi dapat sinyal dari satelit, kemudian apa? Ya, kemudian nanti si penerima itu akan mencatat, ya, waktu terima, ya. Dan di sinyal yang dikirim itu juga disertai waktu pengiriman, ya kan? Dikirim jam berapa, nanti diterima jam berapa. Kalau kita punya waktu kirim, punya waktu terima, kita bisa ngitung apa? Jarak, ya. Jaraknya bisa dihitung, ya. Dan kita minimal tadi terkoneksi ke 3 satelit, sehingga kita punya koneksi atau jarak dari 3 acuan. Nah, kita udah punya 3 jarak dari acuan, masing-masing acuan satelit kita tahu. Nanti kita bisa menghitung posisinya. Rumusnya nggak usah ya Pak ya. Kira-kira prinsipnya aja. Oke, pakai triliterasi. Ya. Sama juga kita bisa menggunakan BTS, ya, yang dari Korea itu. Bukan ya, itu BTS, grup musik. BTS seluler. Kita terkoneksi ke beberapa BTS, ya. Kita bisa ngitung jarak ke BTS. Nanti pakai rumus propagasi gelombang, ya, orang Telkom juga belajar tuh propagasi gelombang, frekuensinya berapa, ya, kemudian ini daerah urban atau daerah rural dan seterusnya. Kita bisa ngitung, intinya jaraknya harus kita ketahui, ya. Tapi jarak bukan penghalang cinta kita. Mas Sandi mana nanti? Pak Sandi, ya kan, antara Pontianak dengan istrinya di bagian lain sana. Nah, cuman GNSS juga ada errornya. Kenapa? Karena cuaca, ya, cuaca bisa mempengaruhi akurasi dari, karena kan sinyal dari satelit tadi. Oke, next. Kita langsung masuk ke IPS, ya, Indoor Positioning System. Ya. Nah, salah satu keperluan, ya, hajat kita belajar IPS itu tadi, ya, begitu masuk ruangan, masuk gedung, maka sinyal dari GPS kurang atau bahkan tidak bisa kita andalkan yang dari satelit. Sehingga kita perlu sistem bantuan baru bagaimana menavigasi kita ketika kita ada di dalam ruangan. Maka muncullah riset-riset terkait dengan IPS. Ya. Fungsinya apa? Fungsinya yang pertama jelas bisa membantu kita melakukan navigasi. Apalagi kalau kita di bandara, ya, mau nyari terminal 1A, 1B, 1C, ya, dan seterusnya, di tempat yang kita sama sekali belum pernah datang. Nah, pakai GPS nggak bisa, ya, maka pakai IPS. Nah, sekarang di beberapa bandara internasional mereka sudah menyediakan aplikasi navigasi di dalam bandara. Kita mau kemana persis sama ketika kita menggunakan Google Map dan sejenisnya. Kemudian bisa juga untuk pelacakan aset,
Jadi masing-masing alat ada tag-nya, ada alat ID-nya, sehingga kita bisa tahu posisinya ada di mana. Untuk manajemen aset, untuk manajemen pergudangan itu juga banyak diperlukan. Nanti pakai RFID atau pakai perangkat-perangkat yang lain. Manajemen fasilitas dan keamanan. Termasuk juga untuk jadi dulu awal mula saya belajar IPS itu karena saya terlibat di grup research terkait dengan teknologi untuk mitigasi bencana. Salah satu kendalanya adalah bagaimana memandu orang ketika dia ada di gedung yang besar supaya selamat, misalnya ada gempa, mereka bisa keluar gedung dengan selamat. Maka PR pertama adalah kita harus tahu bagaimana pola persebaran kepadatan orang di gedung tersebut. Kalau yang itu kita di UI sekarang sudah punya. Karena ya, walaupun belum sepenuhnya akurat karena kan tidak semua orang yang datang terkoneksi ke WiFi. Tapi sekarang hampir mungkin 80%, 90% orang yang datang ke UI otomatis terkoneksi ke WiFi. Kenapa? Karena mereka senang, karena cepat. Dulu lemot banget. Lebih baik pakai koneksi berapa, di tingkat berapa. Nah, kita perlu membuat rute ya, routing yang banyak. Berarti perlu kita sediakan rute lebih banyak supaya dia bisa keluar lewat tangga yang sebelah mana dan seterusnya. Sehingga kita bisa hindari tabrakan orang ya, bukan karena gempanya, tapi korban seringkali banyak karena saling berdesak-desakan, ada yang jatuh, keinjak dan seterusnya. Jadi ingat tragedi Kanjuruhan ya, yang memakan korban sangat banyak ya. Jadi untuk keamanan ya, keamanan building dan seterusnya. Nah, perusahaannya juga banyak yang mengembangkan tapi belum cukup memenuhi kebutuhan pasar, dan pasarnya masih sangat terbuka lebar kalau teman-teman mau masuk ke sini ya. Di Indonesia juga belum banyak yang mendeploy ini. Ada Situm, ada Esri, ada Infikon dan seterusnya. Nanti teman-teman boleh searching ya. Nah, karena kita berada di dalam ruangan, kita abaikan dulu sinyal satelit. Sinyal apa yang bisa kita pakai ketika di ruangan? Bisa pakai WiFi, apalagi Bluetooth, infrared, ultrasonic, ada ultra wideband, ada lidar dan seterusnya. Jadi mikirnya mulai dari situ. Nggak ada sinyal satelit, kita pakai sinyal yang mana nih? Yang tersedia. Ya. Bisa pakai WiFi, Bluetooth, ultra wideband. Ya. Nah, bagaimana kita memanfaatkan sinyal-sinyal itu? Ya. Nah, nanti ada beberapa metode. Ya, ada triangulasi, ada triliterasi, dan ada fingerprinting. Fingerprint semua punya ya, fingerprint. Ya. Nah, ruangan juga punya fingerprint, maka dikembangkan menjadi teknik fingerprint. Nah, teknik fingerprint itu intinya kita perlu membuat sidik jari setiap posisi yang ada di building. Ya. Contohnya, saya mau pakai WiFi karena kalau di Indonesia yang sudah sangat banyak tersedia di building adalah WiFi. Ya. Teman-teman, saya berdiri di sini. Kemudian saya buka aplikasi, ya, misalnya yang WiFi signal, ya, untuk mendeteksi akses poin apa saja yang bisa saya akses. Selain kita punya informasi SSID, bahkan mungkin MAC address-nya, kita bisa membaca RSSI, Receive Signal Strength Indicator. Nah, biasanya kalau saya berdiri di sini nggak cuma ada satu ya, saya mungkin bisa mendeteksi bisa 4, 5 akses point. Nah, saya rekam RSSI-nya tadi ya, Receive Signal Strength Indicator. Dari akses point 1 berapa, dari akses point 2 berapa, dari akses point 3 berapa. Saya pindah lagi 1 meter. RSSI yang di situ sama yang di sini, kombinasi dari akses point 1, 2, 3 sama atau beda? Beda. Itulah fingerprint. Ya, setiap titik dia akan punya yang unik. Dalam hal ini contohnya adalah menggunakan signal strength RSSI. Itu banyak dipakai. Ya. Ada juga nanti yang pakai waktu, ada juga yang pakai jarak, ada juga yang pakai sudut. Tergantung dari metodenya. Triangulasi, triliterasi, dan
fingerprint. Lagi-lagi karena saya dipesan di Pak Ari nggak usah pakai rumus, nggak ada rumusnya. Rumusnya nanti kalau tertarik ya. Ya. Oke. Nah, saat ini kalau kita mau pakai WiFi, di antara 3 teknik tadi, triangulasi, triliterasi, dan fingerprint, itu yang relatif paling bagus itu fingerprint. Ya, kenapa? Karena WiFi itu punya kelebihannya tadi ya, di gedung-gedung udah beda. Kelemahannya karena bandwidthnya kecil, ya, maka sinyalnya itu fluktuatif ya, signal strength-nya itu berubah-ubah. Ya, kita diem aja di sini, kita rekam RSSI dari access point 1, nggak ada penghalang, nggak ada apa-apa, dia akan fluktuatif. Nah, maka kalau WiFi nanti saya sarankan pakai yang fingerprint. Nah, ini contohnya. Yang tadi saya sebutkan, bagaimana kita membuat fingerprint di gedung dan di setiap lantai. Nah, di titik ini nanti kita rekam RSSI-nya. Yang di titik ini juga kita rekam RSSI-nya. Nah, perpaduan antara lokasi dengan kombinasi nilai RSSI ini kita simpan menjadi radio map database. Pak, lama dong, ya kan? Dari sini pindah 1 meter, rekam lagi, pindah 1 meter, rekam lagi, lama, bosen. Ya. Nah, itu juga problem, makanya di riset sekarang banyak dikembangkan teknik-teknik baru untuk mengurangi waktu. Ya. Ada yang pakai perhitungan, termasuk waktu riset saya sebelumnya, saya ingin mengganti pengukuran ya, yang dihitung tiap meter itu dengan satu pendekatan propagasi model propagation, pakai ray tracing. Ya. Nanti kita nggak usah survei dari ruang ke ruangan, asalkan kita tahu data ruangannya, ukuran berapa, ketinggian berapa, materialnya apa, ada posisi access point di mana, signal yang dikirimkan oleh access point berapa, nanti kita bisa pakai MATLAB, bisa hitung, nanti nggak usah survei dari titik ke titik. Ya. Nah, setelah kita dapat database, nah kita simpan. Ya. Ini kita lakukan sebagai tahap persiapan ya, bisa pakai RSSI. Nah, di luar ini juga ada parameter lain yang bisa kita pakai, bisa CIR, CFR dan seterusnya. Ya. Nah, disimpan. Nah, setelah itu nanti kita bikin aplikasinya ya. Aplikasi yang kita bikin itu fungsinya apa? Pertama, untuk merekam data-data yang kita perlukan di posisi kita. Ya. Misalnya saya bawa HP nih. Kemarin saya dengan mahasiswa juga udah buat sistem yang untuk fakultas berdiri di sini. Nah, kita pengen tahu lokasi kita di mana. Nah, yang terjadi apa? HP kita akan merekam data-data RSSI di posisi kita berdiri. Setelah itu apa? Setelah itu ya biasa, karena kita bekerja dengan sinyal, kita perlu preprocessing, kemudian gunakan positioning algorithm. Nah, AI masuk lagi di sini. Jadi AI memang masuk ke mana. Ya. Kita gunakan AI di sini yang membandingkan nilai yang kita ukur di posisi kita dengan yang ada di database. Ya. Nah, di database kan tadi selain RSSI juga ada posisi. Kita cari mana nih kombinasi RSSI yang paling dekat. Nah, dia pasangannya sama posisi mana? Nanti kita dapat posisi. Itu simpelnya begitu. Walaupun nanti detailingnya ya ada hal-hal yang memusingkan juga. Tapi yang pusing-pusing harus ditampilin dulu. Nah, tahapannya tadi mulai dari pengumpulan data fingerprint, kita buat database fingerprint, kemudian deteksi lokasi pakai algoritma. Algoritmanya juga sangat banyak, nanti tersedia, sangat memungkinkan kita untuk melakukan optimasi dan research ya sesuai dengan kondisi, pakai machine learning dan seterusnya. Nah, ini contoh ya, tadi yang saya bilang. Nanti yang paling sederhana machine learning biasanya pakai KNN ya, KNN nanti jaraknya pakai Euclidean. Jadi kita hitung jarak Euclidean untuk tahu kemiripannya. Ya, nanti tinggal pakai masuk ke prinsip KNN. Nah, akurasinya bervariasi tergantung dari teknologi yang
digunakan. Saat ini sebenarnya yang paling akurat itu kalau mau pakai RF ya adalah ultra wideband UWB. Sayangnya ultra wideband itu belum banyak tersedia perangkat yang punya. Handphone ada nggak ultra widebandnya di sini? Nggak ada, kecuali yang beberapa seri terbaru dari Apple sama Samsung sudah dilengkapi dengan ultra wideband. Kalau HP-HP yang lama dan murah belum ada ultra widebandnya. Tapi nanti ke depan mungkin akan semakin banyak yang dilengkapi dengan ultra wideband. Jadi kalau kita mau bikin aplikasi pakai ultra wideband, kendalanya di investasi karena perangkatnya belum banyak yang punya. Tapi dia paling akurat. Nah Pak Zainal, contohnya Pak, kita bisa kembangkan sistem untuk membantu firefighter, bomba. Kalau di kita pemadam kebakaran. Jadi orang yang di luar perlu tahu memantau senantiasa posisi bombanya di mana, petugas pemadam kebakarannya. Nah, beberapa riset sudah mengembangkan itu. Jadi portable, jadi begitu datang ke lokasi dia akan pasang 3-4 antena di sekeliling gedung. Ya. Pakai tiang ya, yang bisa dipanjangin ya, naik sendiri. Di sekitar gedung udah dipasangi 3 antena, ya dia bisa pakai ultra wideband. Nah, setelah itu ya si petugasnya dikasih alat ya disaku ya. Fungsinya apa? Kalau yang ini bukan penerima, tapi yang disaku nanti sistem pasif, dia sebagai pemancar. Jadi yang dibawa orang pemancar, karena kan orangnya nggak perlu tahu, tapi yang perlu tahu orang yang memantau. Jadi pasif, kayak narapidana juga bisa. Kemarin kita juga sudah ngobrol sama salah satu rumah sakit jiwa di Jogja, bagaimana memasangi para pasien yang sedang didampingi dengan tracking itu. Pertama untuk tracking, yang kedua untuk deteksi. Biasanya kan orang kalau punya penyakit kejiwaan tertentu di kondisi yang stres, dia nggak bisa diem, gerak terus. Jadi kalau polanya bagaimana, nanti bisa mendeteksi dia sedang dalam keadaan seperti apa. Jadi pemadamnya bawa alat, nanti dia mancar, diterima di 3 antena yang udah dipasang di sekeliling gedung. Jadi nanti komandonya atau operator yang di luar bisa memantau posisi dari petugas yang masuk ke dalam ruangan. Kan masih bisa pakai komunikasi ini kan, suara kan untuk memandu gitu ya. Kalau pakai lihat layar nggak bisa, nanti kan susah. Apalagi banyak asap ya kan, lebih enak dia dengerin instruksi dari luar. Next. Nextnya di sini. Ya, oke. Setelah ultra wideband, sebenarnya Bluetooth itu juga potensial, tapi lagi-lagi investasinya lebih besar. Apple juga punya produknya, Samsung juga kayaknya punya Beacon. Nanti kalau teman-teman cari Beacon, ya, Beacon Bluetooth nanti bisa dipakai untuk develop indoor positioning. Produk jadinya udah ada, seperti kata Pak Ari, ngapain beli, sudah ada. Nanti kita bikin sistemnya. Yang ultra wideband China juga sudah jual sih, tapi memang masih agak mahal ya. Kemudian baru WiFi. Nah WiFi itu keunggulannya adalah sebenarnya kalau kita makin ngulik dan bisa menemukan metode yang bisa mengurangi error ya, itu udah pasti booming di pasar. Kenapa? Karena semua gedung sudah punya WiFi. Cuma memang problematika teknisnya akan sangat banyak ya. Yang sudah saya buat ya paling baru 2 meteran ya, yang stabil untuk akurasinya ya. Tapi kalau untuk skala ruang sih oke ya kan, ruang kan bisa terdeteksi di skala 2 meter ya kan? Dia di ruang mana, di lantai berapa ya. Oke, nanti bisa untuk pusat perbelanjaan ya. Jadi kalau di iklannya yang di video YouTube itu, ini ibu-ibu ya kan, biar belanjanya nggak terlalu banyak. Kalau mau masuk tempat belanjaan, masukin dulu barang belanjaannya apa. Nanti sistem akan kasih tahu, ini loh, kamu perlu datang ke sini. Jadi nggak perlu lewat gang yang lain. Kalau lewat gang yang lain, lihat yang lain, wah menarik juga nih dibeli. Misalnya beli 10, dapatnya 20. Ya. Jadi masuk mall ya.
yang kalau bapak-bapak mungkin sering lupa naruh mobil. Ya, kalau yang dimasuk ke basement yang banyak tempat parkirnya, tadi parkir di mana, gimana balik ke tempat parkir, itu juga bisa membantu ya IPS. Oke, kemudian integrasi dengan sistem yang lain, antara lain bisa juga untuk dikembangkan untuk early warning system ya, dari manajemen bagaimana mengelola orang supaya yang banyak di gedung itu keluar semuanya dengan selamat. Jika ada nanti sistemnya Pak Ali ngasih tahu nih ke sistem teman-teman yang IPS, kan ada bahaya nih, gempa dan seterusnya, kalian lengkapi dengan sistem ini ya, bagaimana navigasi keluar selamat ya. Oke. Peluangnya, nah ini juga menarik. Kenapa? Karena lagi-lagi pengembangan teknologi telekomunikasi itu sering jadi pemicu untuk pengembangan teknologi yang lain. 5G yang frekuensi range 2 yang pakai millimeter wave nanti juga akan sangat berpotensi untuk dimanfaatkan di sistem IPS. Jadi kan 5G ada dua frekuensi ya, yang di FR1 sama FR2. FR2 itu yang tinggi ya, yang millimeter wave, dan nanti antenanya itu range-nya kecil, akan ada banyak antena juga di building, di ruangan. Itu nanti bisa dimanfaatkan untuk pengembangan IPS, kemudian WiFi 6, kemudian ada Bluetooth 5 ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Pak Firdaus atas pemaparan materi telah disampaikan terkait dengan indoor positioning system ya. Jadi digambarkan tadi bahwa setidaknya tiga. Jadi ada LBS, kemudian ada GPS, kemudian ada IPS. Nah, di tengah presentasi tadi muncullah dia GNSS ya. GNSS itu apa? GNSS itu gampangnya itu kumpulan dari beberapa GPS ya, kumpul dari beberapa GPS. Jadi GPS yang tadi disampaikan itu ada 4 ya, yang punya produk dari Amerika, produk Rusia, Eropa, kemudian Tiongkok. India juga punya kalau nggak salah ya, namanya IRNS gitu, India kalau nggak salah ya. Jadi India juga punya GNSS itu yang kumpulan semua GPS ya. Nah, IPS tadi untuk metodenya setidaknya ada 3 untuk locationnya ya. Jadi penentuan locationnya itu setidaknya pakai 3, triangulasi, trilaterasi, kemudian fingerprint. Nah, yang dijelaskan oleh Pak Firdaus tadi adalah yang metode fingerprint ya, dengan segala kelebihan dan kekurangan ya. Salah satu kekurangannya mungkin yang bandwidth-nya itu tidak stabil gitu ya Pak tadi. Nah, jadi itu yang bisa. Nah, aplikasinya apa saja tadi? Aplikasinya kalau di dalam gedung pertama tetap lebih ke mitigasi bencana biasanya untuk evakuasi ya. Jadi kalau ada kebakaran, jalur mana yang paling cepat ya kan, jalur mana yang paling cepat kemudian tidak menyebabkan crowd ya, tidak menyebabkan crowd apalagi sampai chaos gitu ya. Nah, itu yang untuk aplikasinya. Kemudian untuk aplikasi kesehatan mungkin ya saudara-saudara kita yang difabel, tunanetra mungkin bisa pakai gitu kan. Jadi by sound aja nanti gitu ya. Kalau pengembangan sekarang ini kan teman-teman yang difabel itu, yang tunanetra biasanya ada pengembangan pakai sabuk ya. Jadi sabuk itu sensornya ke depan, atas, kemudian ke bawah. Jadi nanti misalnya jalannya lubang gitu ya, kan nembaknya jarak gitu ya, lubang, jadi di depan ada lubang gitu. Basisnya informasinya suara juga nanti ke pengguna gitu kan. Nah, mungkin nanti IPS ini bisa ke situ juga ketika nanti teman-teman yang difabel, tunanetra datang masuk ke mall gitu kan. Jadi mereka pakai itu nanti mungkin ya. Nah, jadi di bidang kesehatan. Jadi insight untuk mahasiswa gitu ya. Karena kita juga sudah punya riset pilotnya yang dikerjakan oleh Aldi Muardi kemarin itu. Untuk bahasa isyarat, tapi bahasanya face recognition juga gitu ya, bahasa isyarat face recognition. Jadi mungkin nanti ada adik-adik teman-teman yang lain untuk masuk ya, basisnya pakai IPS, aplikasinya untuk siapa? Untuk teman-teman difabel yang tunanetra mungkin ya. Nah, mungkin seperti itu. Sekali lagi beri aplaus untuk Pak Firdaus ya. Selanjutnya kita buka 2 sesi lah ya, 2 sesi. Saya harapkan dari teman-teman mahasiswa ada pertanyaan. Sesi pertama maksimal mungkin 2 pertanyaan,
bebas aja ya, bebas aja, boleh ke Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Ananda Dimastiro dengan NIM D1021241007. Pertanyaan saya tadi berkaitan dengan IoT life cycle. Itu kan ada 4 tuh, collect, communicate, analysis, dan action. Jadi untuk analis tuh kita tuh sebagai tim tuh analisisnya tuh menganalisis apa gitu? apa yang dianalisa kalau udah dikumpulkan gitu ya? Udah dikumpulkan. Yes. Maaf, tadi namanya siapa? Irfan Ananda Dimastiro. Irfan, oke. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Hansen, NIM saya di 1021-181-060. Pertanyaan saya yang pertama, saya ingin bertanya kepada Pak Ari, yang dimana tuh ke depan bidang IoT, AI IoT ini kan yang setahu saya ini yang lagi berkembang ini kan kebanyakan di agriculture dengan smart home, lalu kemudian di kesehatan medical. Itu kalau kedepannya itu Pak lebih marak berkembang kemana ya Pak menurut Bapak? Kemudian pertanyaan kedua saya itu kepada Pak Ari, sensor microcontroller atau aplikasi platform yang Bapak gunakan, yang Bapak telah sampaikan tadi, mendapatkan jarak akurasi sejauh akurat itu IPS-nya itu indoor position sistemnya itu dapat 2 meter, itu Bapak menggunakan sensornya apa, kemudian mikrokontrollernya apa, kemudian aplikasi platform yang Bapak gunakan itu apa selama pengujian, dan menggunakan berapa akses point di gedung itu. Terima kasih. Mungkin yang tadi sorry yang tadi tunjuk tangan siapa ya? Di sebelahnya juga ya? Kamu, kemudian di depan siapa tadi? Boleh lah, ditampung aja. Oh, kamu juga, inilah yang dekat ini. Ya. Nama, NIM, singkat, padat, jelas ya. Perkenalkan, nama saya Boneto Isnato, NIM saya D1021241016. Saya ingin bertanya tentang GNSS. Kan GNSS kan digunakan untuk militer ya, GPR dan lain-lainnya. Saya ingin bertanya, kan berarti wajib bagi setiap negara untuk memiliki GNSS sendiri karena biar tidak dibajak atau dicek sama negara lain. Nah, apa yang membatasi negara-negara lain untuk tidak memiliki, untuk mempunyai GNSS sendiri? Yang membatasinya? Oke. Yang Tadi namanya siapa? Kurang jelas tadi. Boneto Isnato. Boneto Isnato. Oh, Boneto ya. Kayak merek apa gitu? Boneto. Oke, yang di atas. Ya. Irfana Hansen Boneto. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Samyan dengan NIM D1010241005. Saya ingin bertanya kepada Pak Firdaus, kira-kira apa aja sih error untuk IPS digunakan dalam kondisi ekstrim seperti di pabrik itu Pak? Itu saja Pak, terima kasih. Apa? Error atau kendala penggunaan IPS di kondisi ekstrim seperti di pabrik itu apa saja sih Pak? Tantangan ya, tantangan aplikasi IPS di pabrik ya. Iya Pak, benar Pak. Terima kasih. Oke. Yang di bawah tadi 1. Nah, itu dia. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, mau juga? Oke, gantian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Iman Septiandi, NIM D1021241067. Singkat saja. Saya sebenarnya cuma penasaran soal rumusnya Pak Firdaus. Terima kasih. Oke, singkat ya. Singkat tapi cukup membuat Pak Firdaus ini kelihat juga mungkin dia. Oke. Silakan. Baiklah, selamat siang. Selamat pagi, perkenalkan saya Kristina Paulina Sirangga dengan NIM D1021241072. Saya ingin bertanya kepada Pak Firdaus, bagaimana akurasi IPS dibandingkan dengan GPS?
Sekian pertanyaan saya, terima kasih. Akurasi IPS dan GPS. Oke. Berarti ada masih mau juga? Oke. Berarti setelah ini terakhir lah ya. Ini terakhir ya untuk sesi pertama. Ya. Pak, testing juga saya. Boleh? Oh, Mas. Perkenalkan, nama saya Brian dari Universitas Islam Indonesia. Kebetulan juga dosen saya Pak Firdaus. Saya mau tanya ke Pak Firdaus. Tadi kan ada menyinggung tentang RSSI, Wi-Fi dan segala macam. Itu kan berarti memanfaatkan access point. Jadi kan HP itu kan tidak mungkin ya bisa nangkap 2 access point sekali, itu nggak mungkin. Nah, jadi saya kepikiran tadi, kenapa enggak memanfaatkan teknologi HT? Itu kan ada 2 gelombang, dual band biasanya kalau di HT. Itu ada VHF sama UHF. Nah, yang nggak bisa diambil sama handphone itu kan yang UHF. Nah, VHF-nya itu masih bisa. Kebetulan saya tadi juga dapat base station juga kan, itu kayak semacam access point untuk HT-nya, itu namanya mobil radio. Kira-kira kenapa teknologi itu tuh nggak kepikirkan untuk menjadi opsi apa ya untuk mengukur akurasi IPS gitu di dalam gedung? Terima kasih. Mungkin saya coba. Oke, terima kasih Mas atas pertanyaan. Ada 7 ya, ada 7. Tadi yang si Irfan apa? Dianalis ya. Jadi di fase analisa tuh ngapain gitu kan? Apa sih yang dianalisa? Kemudian ini si Hansen kira-kira ke depan tuh apa sih ya? Agriculture kah? Kemudian smart home kah? Atau nanti healthcare kah? Yang paling tinggi gitu ya? Paling tinggi ininya. Kemudian tadi ada GNSS ya. Negara itu kan boleh gitu ya. Negara itu boleh. Nah ini kayaknya mungkin dijelaskan lebih detail oleh Pak Firdaus. Kemudian tadi singkat, padat, jelas ya. Rumus-rumusnya Pak Firdaus ya, rumus-rumusnya Pak Firdaus. Kemudian yang ini mana yang lebih akurasi untuk GPS dengan IPS ya. Yang di atas Baik, tadi Pak Ari yang menang sebenarnya. Nggak, junior selalu kalah. Itu kalau di program spesialisasi dokter. Baik, terima kasih luar biasa, sangat kritis ya, dan rasa ingin tahunya luar biasa. Silakan dirawat ya, dikasih pupuk setiap hari biar terus berkembang. Mohon izin, yang pertama waktu saya buat untuk research yang pertama, saya bisa dapat akurasi 0,57 meter, tapi hanya untuk satu lantai ya. Jadi sistem IPS menggunakan Wi-Fi, dan kita nggak pakai sensor, kita hanya pakai sinyal daripada access point, kemudian kita terima menggunakan handphone. Jadi kalau mau research, ini research yang murah, cukup pakai access point dan handphone. Kecuali tadi mau pakai yang lain ya, kayak Bluetooth, nanti kita beli beacon Bluetooth. Kalau pakai ultra wideband, kita beli beacon ultra wideband. Tapi kalau mau pakai Wi-Fi ya nggak usah beli, pakai access point yang ada sama modal handphone. Nah ini juga tadi masalah yang belum saya sampaikan, RSSI yang direkam oleh handphone beda merek itu beda nilai ya. Ini ada merek Xiaomi, ada merek Samsung di sini. Xiaomi lagi. Lapar ya kan. Nah, dia ditaruh di tempat yang sama, menerima dari access point yang sama. RSSI yang diterima nilainya beda, karena memang RSSI yang ada di handphone itu bukan untuk standar pengukuran, jadi dia hanya indikator kuat lemahnya sinyal. Dari awal tidak disiapkan untuk IPS, kita hanya memanfaatkan. Jadi yang digunakan hanya access point dan handphone. Nah nanti itu juga ada tekniknya tersendiri, bagaimana kita menghadapi device diversity ya. Keragaman nilai RSSI yang dihasilkan oleh beda-beda mereknya itu, ada tekniknya. Nah kemudian saya coba kembangkan untuk yang multi lantai, artinya bisa di lantai 1, lantai 2, lantai 3. Areanya lebih luas, tapi memang errornya jadi lebih tinggi ya. Kita bisa waktu itu 1, sekian meter
Cuma memang tadi sangat fluktuatif ya. Nah, fluktuatif itu tantangan terbesarnya. Karena kan kuncinya adalah di nilai RSSI yang sangat fluktuatif itu. Jadi kita nggak pakai sensor, kita hanya menggunakan access point. Sekaligus ke pertanyaan Brian, secara bersamaan kita kalau koneksi internet lewat satu access point, tapi kalau hanya ingin mendapatkan nilai SSID, kemudian MAC address, kemudian RSSI, itu semuanya bisa kita ambil secara bersamaan. Ya. Jadi yang hanya sekali itu kan karena kita memang mau koneksi internet lewat situ. Nah, kalau kita mau dapatkan RSSI kan kita nggak perlu koneksi internet lewat situ. Nah, handphone kita bisa menerima, di sini ada 10 access point, semuanya akan diterima secara bersamaan. Cuman kan memang kendalanya juga waktu update-nya dia nggak tiap detik nanti ya, ada beberapa perhitungan ya. Ya. Kemudian GNSS kenapa Indonesia nggak punya? Ya. Atau kenapa tidak setiap negara punya meskipun itu kan penting? Kembali ke dua hal, kebijakan dan dukungan keuangan. Ya. Jadi kenapa? Karena teknologi itu biayanya besar, ya. Baik buatnya maupun operasionalnya, ya, sangat besar, membiayai satelit dan operasionalnya. Tapi kalau ada ada memang dukungan kebijakan dan ada dukungan keuangan, bangun EKN aja kan kita bisa, ya kan? Namun GNSS harusnya lebih bisa, Pak. Ya. Nah, bisnis satelit mungkin suatu saat Komsok bisa bikin webinar, Pak, ya, tentang satelit. Itu nggak bisa cepat, prosesnya panjang, urusan regulasinya juga banyak. Ya. Jadi misalnya, oke lah katakan sekarang saya punya uang 1.000 triliun, saya mau bikin GNSS, nggak bisa sebulan depan udah jadi. Develop satelitnya lama, ngurus izinnya juga lama, dalam hitungan tahun ngurus izinnya itu, memastikan orbitnya aman. Nanti kalau udah dapat izin dari ITU juga perlu lobby dengan pemilik satelit lain yang di dekatnya. Jadi memang proses bisnisnya juga lama untuk suatu sistem satelit itu bisa cepat. Yang kalau yang kecil-kecil nano satelit, Pak Arya, itu memang lebih mudah ya, karena memang perangkatnya juga nggak terlalu mahal, dia orbitnya juga nggak terlalu tinggi. Tapi kalau yang GNSS kan dia di MEO ya, jadi lebih itu. Nunggu yang tanya jadi menteri di Indonesia ya, saya doakan jadi menteri. Nanti tolong program 100 hari pertama jadi menteri ya, membuat GNSS untuk Indonesia ya. Kemudian tantangan IPS di pabrik. Ini pabriknya indoor atau outdoor? Indoor ya. Yang pertama, kalau untuk sistem di pabrik memang rata-rata sekarang pakainya ultra wideband atau Bluetooth ya. Mereka nggak pakai WiFi karena WiFi dari sisi akurasi masih kurang bisa diandalkan. Tapi kalau untuk layanan publik kayak di mall, di bandar udara, di kampus juga itu ya pilihannya WiFi karena yang semua orang sudah punya. Jadi kalau tantangannya sebenarnya yang pertama adalah proses investasinya. Kemarin kita juga sedang mulai deal-dealan untuk membantu navigasi AGF ya. Di pabrik kan banyak kendaraan yang nganter-nganter komponen, dia nggak pakai manusia kan, dia hanya ngikuti line follower. Di salah satu pabrik yang kita datangi, kendalanya adalah garisnya itu sering bermasalah, entah kena rusak atau apa ya, sehingga sering macet. Sehingga kita coba replace, bukan line follower tapi sistem pemandunya adalah IPS. Jadi diinvestasi ya, diinvestasi. Kemudian yang kedua, kalau pakai ultra wideband atau Bluetooth, kendalanya adalah kalau ada perubahan layout, itu juga harus dikalibrasi ulang. Nah, proses kalibrasi ulang bisa manual, bisa juga nanti menggunakan AI.
Misalnya tadinya di sini ada almari, kemudian almarinya dipindah, itu berpengaruh terhadap database nanti di RSSI. Ya, jadi detailing layout itu harus senantiasa dimonitor. Cuma nanti seiring berkembangnya sistem bisa juga pakai CCTV. Kemarin kita baru kerjasama dengan PT Yamaha Elektronik. Kita tahu Jepang salah satu negara yang sangat concern dengan efisiensi energi. Nah, di pabrik mereka, terutama di ruangan office kantornya, bukan di produksinya, itu ada banyak lampu seperti ini, Pak. Tapi mereka punya kebijakan bahwa lampu hanya boleh dinyalakan kalau di area tersebut memang ada orangnya. Jadi nggak ada saklar tunggal sekali pencet semua lampu langsung nyala. Jadi lampu itu pelisainya, kebijakannya hanya dinyalakan kalau memang di area itu ada orang. Jadi mereka pakai apa? Pakai saklar cetek-cetek yang pakai tali-tali. Ya. Ya. Dulu di kamar saya waktu kecil juga ada tuh cetak-ceteknya. Lampu yang gede sama lampu yang kecil. Kalau ini on off. Jadi di atas ini banyak sekali tali-tali yang bergelantungan. Ya. Orang datang dia kan cetek nyala gitu. Padahal office-nya luas gitu ya. Nah akhirnya apa? Kita pakai CCTV. Ya, CCTV untuk pakai AI lagi, image processing untuk mendeteksi keberadaan orang. Ada orang nggak di situ? Nah kalau di area A ada orang, maka nanti pakai relay menghidupkan lampu yang ada di area A. Kenapa nggak pakai sensor gerak? Ya, kalau pakai sensor gerak, yang sering terjadi dia mendeteksi gerakan. Jadi kalau orangnya lama diem mikir gitu ya, mati nanti lampunya. Dan nanti gitu. Jadi investasi kemudian layout ruangan itu perlu selalu dimonitor ya, terkait akurasinya nanti. Dan juga ini kalau perlu di rutin juga sinyal yang dipancarkan oleh transmitter. Ya, nanti kalau dia aus lama juga nanti kekuatan transmisinya juga akan berubah. Nah itu nanti berpengaruh terhadap database radiomapnya. Kemudian rumus triliterasi. Ya nanti Anda bisa googling ya. Rumus triliterasi. Ya, triliteration equation. Ya. Jadi intinya kita punya 3 acuan posisi X1 Y1, X2 Y2 dan X3 Y3 dan 3 acuan jarak R1, R2, R3. Nah dari 9 parameter itu kita bisa dapat XE, YE, X estimasi dan Y estimasi. 3 parameter tadi. Terus satu lagi rumus yang perlu dipelajari juga adalah rumus propagasi gelombang. Ya. Tujuannya apa? Supaya bisa mengubah dari signal strength ke jarak. Ya. Jadi ada 2 rumus utama. Kalau yang mau pakai triliterasi ya rumus triliterasinya itu sendiri. Yang kedua rumus propagasi gelombang supaya kita bisa mengubah variabel signal strength menjadi variabel jarak. Ya. Nanti untuk Bluetooth ada rumusnya, untuk WiFi ada rumusnya. Gitu. Tanya ChatGPT ya Pak. Ya, kemudian akurasi EPS dibanding GPS. Ya. Sebenarnya kita nggak bisa apple to apple membandingkan karena apa? Karena kalau yang GPS atau GNSS itu kan memang begitu masuk ruangan dia sudah nggak punya kemampuan, ya, hilang kemampuannya. Walaupun sekarang juga ada sih beberapa riset yang mencoba memperbaiki kinerja GNSS untuk di dalam ruangan. Tapi pada intinya bila kita masuk ruangan, sinyal dari satelit itu nggak cukup kuat untuk penetrate, untuk menembus building, apalagi di parkir bawah tanah. Ya, kalau GNSS perbandingannya tadi ada di tabel yang jelas, yang untuk militer itu beda dengan yang untuk umum. Ya.
frekuensinya ada yang berbeda sehingga akurasinya jauh berbeda. Yang untuk militer dia bisa dalam skala sentimeter akurasinya. Mau nembak gitu, yang terakhir ramai kan Israel pakai drone ya nembak pimpinan pejuang Palestina yang ada di negara lain. Ya. Nah itu akurasinya yang skala militer itu sampai skala sentimeter. Kemudian nanti teman-teman kalau mau bikin layanan, kalau bukan untuk bisnis gratis, tapi kalau bisnis misalnya kita pakai dari Google Maps, kita harus bayar ya, kayak apa Gojek, Grab itu nggak gratis, jadi harus bayar ke penyedia layanan posisinya ya. Jadi nanti aplikasi berak ya kan di launching, nah Google-nya nggak bisa yang gratisan, harus yang bayar. Ya yang HP tadi sudah ya. Nah tadi ada beberapa alternatif teknologi memang yang belum saya sebutkan, yang juga mulai diriset tapi belum sampai ke tahap aplikasi yang luas. Fingerprintnya nanti bisa macam-macam, bisa juga pakai magnetik. Jadi tiap sudut di ruangan itu punya fingerprint juga terkait dengan magnetiknya. Itu juga bisa dimanfaatkan. Ya, pada intinya adalah kita memanfaatkan apa-apa parameter yang ada di ruangan yang bersifat unik, membedakan dari satu tempat, satu titik dengan titik yang lain, itu sangat berpotensi. Ada juga yang pakai FM, ada yang IPS pakai FM dan seterusnya. Pak Arif, enggak? Sudah selesai. Untuk saya cuma dikasih 2 pertanyaan, tapi 2 pertanyaan itu lumayan susah itu pertanyaannya. Satu abstrak, satu futuristik. Saya jawab yang Hansen dulu ya. Terkait dengan tren ke depan tentang IoT ini enaknya kemana yang akan ke depan. Tadi dibilang ada agriculture, smart home gitu ya, dan seterusnya. Saya jadi ingat waktu tahun 2019 juga ditanya pilihan connectivity, mana yang akan berkembang, NB-IoT, LoRa, Wi-Fi, apa yang paling atau SIGFOX, apa yang paling potensial ke depannya yang akan leading gitu ya daripada konektivitas yang lain. Waktu itu saya jawab dengan simple, Wi-Fi walaupun itu konektivitas yang jadul gitu ya, udah sejak lama, pasti itu akan tetap leading, pasti akan paling banyak dipakai. Kenapa? Karena sifatnya semua orang di lokasi konektivitasnya paling luas gitu ya. Kalau di kantor, di rumah, di pabrik pasti udah ada Wi-Fi gitu kan, sehingga emang device Wi-Fi akan lebih mudah untuk konektivitas dibandingkan NB-IoT gitu ya, LoRa gitu. Nah begitu pula dengan pertanyaan, terbukti sampai sekarang ya Wi-Fi yang paling banyak, mau NB-IoT digaung-gaungkan oleh operator Telkomsel, XL, mereka megap-megap juga karena sifat dari penggunaannya spesifik. Kayak mobile NB pasti akan sulit kalau cuman di gedung ya, dia berarti harus menjual gerakannya, artinya mobilitasnya gitu. Jadi cocoknya di mobil misalnya, tracking mobil dan seterusnya. Atau kemarin sempat mau ngejar ke industrial IoT, manufaktur kayaknya banyak duit nih gitu, banyak bisa jual gitu ya sana. Tapi jangan salah, ternyata mereka juga udah, jaringan mereka udah ada gitu, Wi-Fi udah ada, kenapa harus tambahin IoT? Dan tadi saya juga sampaikan sebelumnya bahwa IoT, sebelum IoT ada, sistem itu udah ada duluan. Di industri udah ada sistem yang sejenis IoT yang mau ditawarin oleh industrial IoT gitu. Kalau kita bicara salah satu merek Siemens misalnya, atau Omron, atau Mitsubishi, mereka udah punya layanan dari device, dari controller mereka, sampai sistem di atasnya, ke cloud, ke servernya, ke aplikasi, mereka udah punya. Sehingga kedepannya gimana IoT? Saya bilang IoT itu hanya nama. Yang akan muncul bukan IoT-nya. IoT hanya sistem, hanya konseptual. Yang muncul di depannya tadi kayak agriculture, smart agriculture yang munculnya di situnya. Kayak manufaktur, industrial IoT nggak muncul, tapi aplikasi di manufakturnya jalan terus.
Di logistik juga begitu, jalan terus tanpa harus menyebutkan IoT, sehingga IoT itu akan hilang, tapi dipakai. Konsepnya tetap ada, tapi ya dipakai iya. Di pasar itu tetap dipakai, tapi nggak akan nyebutin nama IoT lagi. Kayak smart home, nggak nyebutin smart home berbasis IoT. Udahlah smart home aja, terkoneksi ke internet. Atau juga yang tidak terkoneksi ke internet, mau pakai Zigbee misalnya atau pakai Bluetooth aja, nggak ada masalah gitu ya. Yang penting smart home jalan. Beberapa perumahan smart home iya, agriculture juga iya. Tapi yang pengen bawa jargon IoT, banyak yang idenya memaksakan. Memaksakan artinya sebenarnya sih nggak butuh IoT. Misalnya nih persawahan, sawah sekian hektar, terus mau dipasangin IoT, gimana masanginnya? Sensornya di mana? Taruh di mana? Powernya gimana? Mau pakai WiFi, mau pakai LoRa, mau pakai apa? Kenapa nggak cuma hanya satu petugas yang ngerjain, ngawasin sawah itu sekalian ngenyangin gitu ya, ngenyangin rumput-rumput yang ada, lebih efisien untuk Indonesia. Gitu ya. Kalau di luar negeri emang biaya orangnya mahal, SDM-nya mahal. Tapi kalau untuk Indonesia gaji 1 juta aja udah bisa ngurusin 1 petak selama sebulan gitu ya. Untuk pertanian yang modern juga sekalipun. Atau hidroponik juga begitu. Hidroponik kalau di luar negeri mereka perlu satu gedung hidroponik semua vertikal gitu ya. Kemudian memasang IoT, iya, karena SDM-nya mahal. Ya UMR-nya aja 25 juta gitu kan. Sementara di sini UMR memang 3-4 juta, tapi 1 juta juga diterima gitu ya. Jadi kerja sampingan untuk beresin satu perkebunan hidroponik. Jadi perlulah investasi, operasional mahal. Nah jadi itu akan menghilang dengan sesuai dengan kebutuhan. Yang dibutuhin apa? Kayak tracking kendaraan tadi udah ada toh gitu ya. Itu IoT juga udah ada sejak zaman sebelum ada IoT, dan itu akan jalan terus. Jadi di balik layar mereka akan tetap tren ke depan, masih banyak yang butuhin, khususnya mereka yang punya duit, manufaktur punya duit tapi nggak perlu pakai industrial IoT, nggak usah pakai NB, nggak usah pakai LoRa, ya udah pakai jaringan sistem yang udah ada. Misalnya seperti itu kurang lebih ya. Oke, kebayang ya, untuk aplikasinya variannya akan tersamarkan karena tidak ada akan nyebutin IoT lagi ke depannya gitu. Bukan berarti IoT nggak ada ya, konsepnya tetap ada, jargonnya tetap ada, tapi untuk jualannya mungkin nggak pakai nama IoT. Oke. Terus Mas Irfan, analitik, wah ini juga agak repot ini, karena analitik itu luas, kita harus lihat aplikasinya, kebutuhannya apa. Contoh, kita ambil contoh di ruangan ini. Saya mau buat sistem presensi otomatis supaya tahu siapa aja orang di sini. Saya butuh apa? Saya butuh kamera 1, resolusi cukup untuk meng-capture semua muka ya. Oke, itu sensing. Kemudian communicate, dikirim kemana? Ke server, ke komputer minimal yang punya processing cukup bagus supaya bisa mengenali wajah-wajah orang di sini. Oke. Mengenali wajah itu bagian analitik, analyze. Di frame, ambil muka satu-satu, kemudian dikenalin si A, B, C, D, E, F, itu analyze. Kemudian diolah lagi, combine-kan dengan daftar hadir. Nama wajah ini adalah si Anu, langsung keluar daftar hadir hari ini. Nah, ada juga penilaian untuk aktivitas. Wajah yang ngantuk gitu ya, dari foto frame per frame gitu ya, setiap menit diambil yang lagi ngapain, yang lagi megang HP, yang lagi aktif dengerin, lagi ngamatin, itu akan ada keluar penilaian. Oh dia ternyata 20% waktunya digunakan untuk megang HP gitu. Nah, ini 30% waktunya dipakai untuk ngelamun, matanya nggak ke sini tapi kemana-mana gitu ya. Nah itu bisa jadi penilaian. Teman saya menggunakan AI itu untuk sistem monitoring ujian online. Dia membuat add-on di aplikasinya, membaca dari kameranya. Dia harus menatap layar dan keyboard. Pada saat dia lirik kanan kiri ada warning muncul di sistem mereka.
Dia membuat sistem itu. Ditambah lagi dia membuat sistem untuk mendeteksi aplikasi apa aja yang running backgroundnya. Jadi kalau ada chat atau apa dipantau di situ. Dan dia jualan itu. Yaitu Alumni Tell You, bisnisnya itu untuk ujian online. Waktu zaman pandemi itu kan dibutuhkan banget nih ujiannya online. Beneran nggak dia nyontek? Bener nggak dia ngerjain sendiri? Ada nggak yang bantuin di belakangnya? Atau dia chatting sambil lihat-lihat buka file apalah, ChatGPT misalnya. Nah dia buat aplikasi itu dan bisnisnya utamanya itu jualan untuk aplikasi dan sekelas ITB pakai itu. Nah itu contoh. Analisnya di mana? Data di capture, dikirim ke server mereka untuk dianalisa. Ini orang ada indikasi nggak, curang nggak, gitu ya. Betul-betul wajahnya nggak ngelihat ke kanan ke kiri cermin. Kalau ada cermin atau ada orang A, B, C, jawabannya kan bisa ya. Nah, itu dilakukan dan dijual dan laku. ITB make punya dia, beberapa kampus make punya dia. Dan itu untuk ujian online ya, khusus untuk ujian online, layanan untuk ujian online. Dan dijualnya satu orang 5.000, satu user yang dipantau 5.000. Karena apa? Karena dia hanya menjual layanan. Hardware-nya kan tidak ada. Koneksi internetnya urusan yang pakai. Ngirim ke sana, pokoknya datanya dikirim ke sana, baru mereka analyze, hasilnya begini. Si A nyontek selama sekian kali. Nah, itu bisa dilakukan. Itu menggantiin pengawas ujian ruangan juga. Kalau mau diterapin di ruangan, kasih kamera, ada yang lirik kanan kiri, wah indikasi kan. Berapa lama dia ngelirik kiri, wah itu udah pasti ngelihat ke kiri gitu ya. Nah itu juga bisa digunakan. Analisnya ada di belakang, analyzernya gitu ya, yang pakai AI-nya. Itu kira-kira. Dan tergantung aplikasinya buat apa dulu gitu ya. Baru analisnya apa yang dianalisa, pakai apa teknik analisanya. Nah, itu baru yang dikembangkan mereka. Oke? Cukup Irfan? Oke. Kayaknya kan jawabannya ya. Ada 2 pertanyaan doang. Detail Pak, jawabannya detail gitu ya. Kalau mungkin aplaus dulu lah untuk jawabannya diberikan ya. Pertanyaannya spesial, yang jawab lebih spesial gitu ya. Mungkin untuk kedua masih bukan. Belum sekali. Oke. Satu sesi lagi lah ya. Jadi karena waktunya juga sudah mepet ya untuk dia khawatirnya kena hukum adat nanti kan. Jadi kalau silakan sesi kedua, mungkin 3 orang lah maksimal ya. Yang dari online ada? Mungkin yang raise-nya di online. Chat nggak ada juga, oke. Yang di offline masih ada? Ya, 1, 2, 1 lagi lah. 1, 2. Saya Muhammad Fauzan Alif, NIM D10212231034. Pertanyaan saya mengenai tentang AI. Pertanyaannya, apa syarat suatu software itu dikatakan AI? Apakah AI itu artinya yang mengirim yang dikirim data ke server terus dibuat kesimpulannya, atau apakah misalnya IoT yang misalnya kayak lampu yang membaca gerakan terus dia hidup lampunya, apakah itu bisa disebut sebagai AI juga? Sekian pertanyaan saya. Oke. Terima kasih. Muhammad siapa tadi? Muhammad Fauzan. Fauzan ya. Oke, yang kedua sebelah sini tadi saya kirim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Paris, NIM saya D10212411015. Pertanyaan yang ingin saya tanyakan yaitu, apakah IPS ini memiliki dampak negatif? Terima kasih. Terhadap kehidupan atau aspek apapun itu. Oke. Dampak negatif, apakah ada gitu ya. Kemudian yang terakhir siapa tadi? Ya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brian Lutfi Ramadhani dengan NIM D10212411042.
Yang ingin saya tanyakan adalah tentang sistem navigasi. Kenapa sistem navigasi pesawat itu bisa terganggu? Karena dengan kayak misalnya sinyal kita, data kita nyalakan, itu kenapa sistem navigasi pesawat itu bisa terganggu? Sekian, terima kasih. Bisa terganggu karena data kita dihidupkan, kayak koneksi. Oke. Tiga pertanyaan. Yang pertama tadi apa syarat AI ya? Syarat AI yang dikatakan AI tadi mungkin definisi AI saya terlewat sedikit bahwa AI itu kan sebuah lebih fokusnya ke algoritma sebenarnya. Jadi bagaimana kecerdasan manusia itu diterjemahkan ke dalam algoritma supaya dia memiliki kecerdasan yang sama dengan manusia, mendekati lah gitu ya. Nah, makanya dibilang kecerdasan buatan AI. Kecerdasan buatan itu basicnya ada, kuncinya ada di algoritma yang membuat mungkin menjadi cerdas. Dan cerdasnya itu bisa levelnya macam-macam. Ada yang cerdas banget, ada yang cerdas sedikit gitu ya, kurang cerdas. Tadi kayak saya bilang ada salah satu algoritma yang memiliki kecerdasan yang rendah gitu ya. AI yang bodoh gitu, yang paling bodoh gitu. Ya udah masuk AI, cuman dia bukan yang cerdas. Kemudian AI ini dipakai di mana sih gitu ya? Ada di mana syaratnya dia? Jadi tadi ada pertama algoritmanya, algoritma AI-nya ada. Logik bahwa kecerdasan itu adalah kecerdasan yang dibuat supaya dia mengerjakan tujuan tertentu, sama kayak manusia. Levelnya ada yang cerdasnya banget gitu ya. Nah, algoritmanya pasti yang algoritma levelnya lebih banget juga, yang bagus, yang tinggi gitu ya. Kemudian AI ini di IoT bisa diterapin di sisi macam-macam. Di level device-nya tadi ada yang kamera tadi, bisa aja di kamera langsung diproses untuk mengenali muka-mukanya aja. Jadi yang dikirim bukan gambar utuh tapi hanya muka-mukanya saja. Nah, itu AI udah harus bisa memisahkan mana muka, mana badan gitu kan. Nah, itu di level device. Selama dia punya kecerdasan yang lebih, maka dia dikatakan AI. Ada algoritma AI di dalam situ, maka dia ya udah, berarti dia adalah sistem yang intelijen gitu ya. Kamera itu, device itu bisa mengenali wajah-wajahnya aja, bedakan wajah sama badan, sehingga yang dikirim hanya wajah saja. Tujuannya untuk mengecilkan bandwidth yang digunakan. Di level di atasnya, di servernya, di IoT platformnya atau di cloudnya, fog computing misalnya, itu ditaruh di gateway atau di server bisa untuk memproses fungsi yang diinginkan, kayak tadi mengenali wajah-wajah, siapa wajahnya itu siapa gitu. Karena kalau di device-nya itu terlalu berat. Kemudian ada juga di level lebih atasnya, di aplikasi, kayak tadi ada sistem pakar yang untuk mengetahui si ini, tanaman ini saat ini butuh nutrisi yang bagaimana sih. Nah, itu level di situ. Selama kecerdasan yang biasa ada di manusia ditanamkan di dalam sebuah sistem dan ada algoritma yang masuk kategori AI tadi, dia bisa dikatakan sistem intelijen. Contoh tadi ada contoh yang lampu harus nyala, boleh nyala kalau ada orang di bawah. Dengan gampang kita bisa pasang peer sensor orang misalnya. Kalau di bawahnya ada orang, maka lampu itu nyala, dan itu udah banyak dipakai dan harganya juga murah. Sekarang kalau nggak tahu 50.000, 100.000 udah dapat gitu ya. Nah, itu apakah itu intelligent system? Ada orang, ada objek, maka dia nggak ada algoritmanya, hanya ada if then, selesai. Ada orang, sensor deteksi, maka dia nggak perlu algoritma berat-berat, nggak AI itu, cuman kendali biasa. Kontrol, continuous control ya gitu ya, kendali biasa. Kalau mau ada AI-nya, lampunya nyala kalau Pak Firdaus yang ada di bawahnya. Nah, kecerdasan itu hanya dimiliki oleh manusia kan. Oh, ini Pak Firdaus, ini Ari gitu. Nah, berarti harus ada tambahan AI, kecerdasan yang harus kita buat dari mesin itu untuk mengenali, oh ini cuma Pak Firdaus saja yang boleh masuk pintu kamarnya, orang lain nggak boleh. Berarti harus ada sistem pengenalan algoritma AI tadi. Itu kira-kira bahwa kecerdasan
ada yang nggak masuk kriteria AI, ada yang sudah masuk kriteria AI, tergantung dari fungsinya. Oke, saya kira cukup. Mari ke Pak Firdaus. Yang pertama terkait dengan dampak negatif. Tadi di satu slide saya menyinggung Mas Faris, Mas Jauh adalah far is, far is. Jauh adalah dekat. Jauh dekat 500 naik angkot waktu zaman kuliah. Mas Faris, setidaknya ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah privacy, yang kedua adalah security. Maka di etiknya saya tambahkan sedikit terkait IPS. Itu nanti ada yang pasif, ada yang aktif. Kalau yang aktif itu contoh kayak kita pakai Google Map ya. Jadi perangkat kita yang ngitung posisinya berdasarkan lokasi kita. Kalau yang pasif berarti sistem yang akan menghitung dan merekam posisi kita. Contohnya tadi kalau mau diterapkan di penjara misalnya, ini nanti polisi diam-diam memasang alat di baju atau di rumah sakit ya. Di bajunya ada transmitternya, itu pasif. Nah kalau mau pakai pasif, nanti etiknya adalah harus atas persetujuan pengguna ya. Kecuali kalau yang di penjara ya mungkin dia harus atas persetujuan regulasi. Jadi etik itu disetujui oleh orangnya atau disetujui oleh regulasi yang mengatur itu ya. Jadi itu harus jadi perhatian. Jadi nggak boleh tiba-tiba kita ngumpulin data orang tanpa disetujui oleh orang yang bersangkutan. Jadi dampak negatifnya terkait dengan privacy. Dan nanti kalau gabungan antara aktif pasif, kemarin salah satu inovasi yang kami kembangkan dan dapat gold medal, medali emas di Forum Inovasi Internasional adalah sistem monitoring dan alarm orang ketika COVID. Jadi pada dasarnya dia tetap aktif, tapi jika si pemakai mengizinkan sistem memantau, dia harus memberi izin di aplikasinya. Boleh nggak posisimu direkam oleh sistem? Misalnya Pak Kajur setiap masuk kampus, boleh nggak posisinya direkam? Jadi nanti kalau ada staff atau mahasiswa yang mau nyari, oh Pak Kajur lagi di kantin, jangan diganggu gitu kan. Nanti nunggu Pak Kajur masuk kantor. Jadi ada concern yang harus dibatasi. Kemudian yang kedua aspek security. Nah ini juga salah satu kemungkinan dampak negatif. Kalau ada hacker yang bisa masuk ke sistem IPS sehingga dia tahu lokasi orang. Kalau yang sekarang kan bisa ya sebenarnya kalau pakai Apple atau layanan yang lain juga sudah ada, kita memantau user yang lain, misalnya family ya kan. Saya mau mantau anak-anak saya yang udah bawa HP, dia ada di mana saja, kan tinggal di HP-nya dipasang trackernya. Nah APS kalau udah berlaku banyak ya di banyak tempat ya sangat mungkin nanti kalau security-nya remah, ada hacker yang bisa masuk sehingga dia bisa memantau orang ya. Sehingga ini rumah ini lagi kosong, nggak ada penghuninya, karena dari sistem diketahui penghuninya lagi di luar kota semua. Kalau yang sekarang kan pakai social engineering, jadi ada yang menguntit lewat halaman medsosnya. Kan orang suka sombong kan gitu. Laporan lagi di mana, kucing laporan lagi di mana. Dia punya akun untuk memantau para penjahat-penjahat di era digital kan gitu. Pakai social engineering, belum hacker levelnya, tapi dia bisa tahu bapaknya lagi di Kucing, emaknya lagi di Jogja, ini anak-anaknya lagi kemana lagi di Malaysia misalnya, rumahnya kosong, karena secara sukarela dia memberitahu posisi. Social engineeringnya gitu dimanfaatkan. Nah nanti kalau udah ada data IPS yang banyak ya, maka salah satu resikonya adalah bisa dihack dan datanya tanpa pengetahuan yang punya dipakai untuk
niat yang jahat. Wah, dia mau lewat sana nih, kita tebar bom nanti. Ya, kira-kira begitu. Makanya kan kalau di kisah nyata dan di kisah film, kalau bos-bos gangster itu kan nggak mau pakai handphone yang biasa ya. Dia nggak mau diretas, atau kalau mau pakai ya sekali pakai terus buang. Nah, dia nggak ingin jejaknya diikuti. Itu aja, pakai sistem yang begitu aja masih sangat memungkinkan kita melacak keberadaan orang, apalagi nanti kalau IPS betul-betul bisa diterapkan di layanan yang lebih luas. Ya, terima kasih. Terakhir Pak, yang kalau hidupin data terus ada wifi kayaknya gitu ya Mas ya? Interference ya. Nanti tanya ke Bu Eka nih, dosen Telkom. Jadi sinyal itu kan berpeluang untuk saling menginterference. Ada beberapa jenis interference. Salah satu ya interference karena penggunaan frekuensi yang berdekatan. Nah, sistem navigasi yang pakai sinyal satelit bisa terganggu oleh sinyal seluler. Atau sekarang yang sering bertengkar biasanya yang orang-orang remote sensing sama orang-orang seluler, karena dengan makin banyaknya BTS itu sinyal yang biasa dipakai untuk remote sensing, untuk memantau kebakaran, untuk mapping lahan, itu sering interference dengan sinyal yang dipakai di seluler. Jadi karena sama-sama pakai sinyal, yang navigasi pesawat pakai sinyal, yang handphone juga pakai sinyal. Cuman bedanya yang navigasi pesawat sinyal yang dari satelit, atau mungkin ada beberapa tambahan antena juga di sekitar bandara. Ditambah HP kita juga pakai sinyal yang terkoneksi ke BTS atau G-Node B ya. Dan sinyal berpeluang saling mempengaruhi. Paling gampang kalau zaman saya kecil dulu, kalau nonton TV ada atau dengerin radio, ada HP masuk ya, mau call atau SMS, itu kan juga ada interference ya, mengganggu gitu. Nah, intinya di situ di interference. Lupa itu yang naik pesawat bisa pakai WiFi. Nanti dari penggunaan frekuensi dan beberapa teknik yang lain itu bisa kita atur supaya tidak saling menginterference. Terima kasih. Oke, plus dulu untuk jawaban dari ini ada permintaan dadaan nih Pak Ari dan Pak Firdaus. Ini kan dari sekian banyak penanya itu kan dari jurusan menyediakan dua buah tangan ya, dua buah tangan. Jadi mohon untuk Pak Ari dan Pak Firdaus memilih. Pak Ari mungkin satu, Pak Firdaus satu dari penanya yang tadi gitu, untuk dikasih pertanyaan terbaik lah mungkin. Dadaan Pak ya. Jadi memang oh, yang nanya ke saya cuma ada 3 orang. Oke. Jadi sedikit lah. Silahkan mungkin Pak Ari dan Pak Firdaus memilih satu gitu ya. Sedang menilai ya. Nah ini kebetulan sistemnya kan ada dadaan, jadi nggak sempat pakai AI jadinya ya. Ini memakai yang lebih canggih dari AI, pakai otak manusia. Otak betulan. Cap cip cup. Mana yang mau dicup? Oke, saya memilih pertanyaan yang terkait dengan tantangan-tantangan aplikasi atau penggunaan IPS di pabrik. Oke. Selamat. Oke, dari Pak Ari. Oke, ada 3 orang, cuman Mas Hansen bagus pertanyaannya, cuman udah dapat dari Pak Firdaus, jadi mungkin kita skip ya supaya giliran yang lain ya. Kemudian 2 lagi saya memilih Pak Mas Fauzan tentang AI. Mas Fauzan. Oke, jadi Mas Fauzan dengan siapa tadi? Irfan. Oke, ke depan. Mungkin mohon izin Pak Ari dan Pak Firdaus untuk bantu. Oke, silakan di tengah. Fauzan. Sebelah sana dulu mungkin. Oke, terima kasih Mas Fauzan dan Mas
IoT dan Indoor Positioning System. Mudah-mudahan yang disampaikan oleh pemateri dan pertanyaan-pertanyaan feedback dari teman-teman mahasiswa dan juga pembicara interaktif itu bisa menambah wawasan dan insight kita semua. Kami kembalikan kepada MC untuk acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Menjadi moderator pada kegiatan hari ini. Selanjutnya saya perkenankan kepada Bapak Prof. Seno untuk menyampaikan sepatah dua patah kata untuk menutup kegiatan kita pada hari ini. Kepada Bapak Prof. Seno, saya persilahkan. Baiklah, masih ada lagi. Ini closing statement. Oh, baiklah. Jadi kita kasih applause lagi ya, luar biasa untuk narasumber. Banyak ilmu yang kita dapat. Saya juga tadi, ada beberapa hal yang memang baru bagi saya. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Pak Ari dan Pak Firdaus. Semoga jangan bosan-bosan nanti datang ke Pontianak. Jadi untuk adik-adik itu dari yang disampaikan tadi itu ada beberapa sebenarnya menjadi topik tadi itu bisa menjadi topik untuk tugas akhir bagi yang baru-baru udah mulai dirintis dari sekarang kira-kira perkembangan dari sisi IPS co-indoor ya itu banyak bisa dikembangkan itu dalam sistem robotik mulai robot dan itu bisa untuk meng-guidance ya posisi di dalam gedung itu bisa luar biasa. Juga tadi dari sistem IoT ya semakin cerdas bagaimana dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Jadi terima kasih sebesar kami dari jurusan Elektro dan juga beberapa dosen di sini ada hadir kebetulan ya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak dan terima kasih juga adik-adik ya luar biasa semangatnya pertanyaannya juga bertubi-tubi tadi ya luar biasa padahal ini yang masih beberapa tuh demi ini masih anak baru itu biasanya beda angkatan 2004 jadi luar biasa sekali lagi tetap pelihara semangatnya ya sesuai janji kita waktu pertama PKMB apa kalian datang dan pergi membawa ijazah ya datang dengan semangat jangan pulang tanpa ijazah jangan ya selesaikan kuliah gitu ya baik terima kasih selanjutnya saya serahkan pada MC. Selanjutnya penyerahan cenderamata dan sertifikat yang dilakukan oleh Prof. Seno kepada Pak Ari dan Pak Firdaus. Kepada Pak Ari, Pak Firdaus dipersilahkan untuk berdiri. Bagi tugas ya, satu saya, satu Bu Ketua. Boleh. Ketua Panitia. Mereka malu. Hadirin pemateri, moderator, dan para tamu undangan, serta para peserta yang telah hadir mengikuti acara seminar pada hari ini. Saya selaku MC mohon maaf dan undur diri. Untuk para peserta Zoom boleh on kamera dulu, pakai background, kita mau sesi foto.
Boleh siap-siap para peserta yang Zoom meeting karena mau di screenshot ya. Oke. Saya hitung mundur ya. 3, 2, 1. Ya, agak kanan boleh. Ulangi sebentar. Aduh, Bapak Agdamus kanan. Saya ulangi ya. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Para peserta Zoom boleh meninggalkan ruang meetingnya. Akhir kata dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Bapak main iklan boleh. Iklan mau lewat. Bagian dari tadi sudah ada tanda tangan kerjasama antara Untan dengan IEEE Komsok Indonesia. Di Komsok insya Allah kita sedang mempersiapkan program webinar tema-tema terbaru yang ada di dunia telekomunikasi. Jadi mungkin nanti kita akan sampaikan informasi. Kalau rekan-rekan nanti tertarik boleh gabung di situ ya Pak Ari. Kita sudah siapkan banyak sekali nanti pemateri yang akan membahas tema-tema terbaru di dunia Komsok atau telekomunikasi. Bahkan kalau misalnya dari jurusan ingin dijadikan MBKM sekitar 3 SKS, nanti kita juga siapkan skenario-nya gitu ya, di mata kuliah Kapita Selekta Telekomunikasi. Terima kasih, iklannya sudah. Terima kasih Pak Ari. Pak Lang boleh nanti dicatat ya. Kita semoga seperti saya bilang tadi, semoga tidak hanya sampai di sini, kita tetap berhubungan. Apalagi ada Bu Eka, Pak Reza juga ini dari Teliu. Baik, terima kasih. Saya serahkan kepada Bu Ketua ini, gimana misalnya tutup. Silakan. MC ya. Yang ada di sini udah boleh balik kalau mau bubar boleh. Terima kasih sudah datang.